Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan kaleidoskop umum ekonomi, sosial, politik, dan budaya tahun 2022. Inilah kaleidoskop ekonomi, politik, sosial, dan budaya tahun 2022 mengetengahkan kilas balik berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat yang berhasil dihimpun RRI Sintang. Kami awali peristiwa yang terjadi pada Januari 2022. Eksekusi lahan seluas 500 meter persegi di Gang Baptis Jalan Lintas Kapuas, Kelurahan Rawa Mambo, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, hampir ricuh lantaran kuasa hukum termohon mencoba menghalangi pihak eksekutor karena dianggap belum ada kepastian hukum. Pihak eksekutor yakni Pengadilan Negeri Sintang sempat menghalang-halangi oleh tim kuasa hukum dari termohon untuk menunda eksekusi tersebut. Namun semua berjalan lancar dan eksekusi tetap dilakukan. Selain pihak Pengadilan Negeri yang dipimpin langsung oleh Panitera Ruswanto, eksekusi tersebut juga di-backup anggota personil jajaran Polres Sintang maupun pemohon, termohon, pihak bank, dan disaksikan pihak Kelurahan Rawa Mambo. Juru bicara Pengadilan Negeri Sintang, Sastra Lumbanto Ruan, menjelaskan kasus tersebut didaftarkan pada tanggal 29 September 2021. Sebelum eksekusi, pihaknya juga lebih dulu melakukan pemanggilan terhadap dua belah pihak untuk dimediasi dilakukan secara kekeluargaan. Sebagai pemenang lelang, jadi tanah dan rumah ini dahulunya merupakan objek hak tanggungan yang kemudian oleh KPKNL dilelang dan oleh KPKNL dinyatakan pemenangnya adalah saudara Victor Kurniawan. Jadi saudara Victor Kurniawan inilah yang kemudian mengajukan eksekusi ke pengadilan untuk mengosongkan rumah ini. Prinsipnya sesederhana itu. Sebelum kita melaksanakan eksekusi hari ini, sebenarnya kita sudah memberikan peringatan atau panggilan atau istilah hukumnya unmanning kepada termohon eksekusi, yang tujuannya adalah apakah si termohon eksekusi mau melaksanakan secara sukarela atau tidak. Tetapi setelah di-unmanning dan diberi waktu selama 30 hari, termohon eksekusi sendiri tidak ada memberikan tanggapan, dan oleh karena itu Ketua Pengadilan melalui penetapannya memutuskan untuk hari ini kita laksanakan eksekusi secara paksa. Speedboat yang mengangkut rombongan dari Kecamatan Ambalau pada Selasa 18 Januari 2022 karam saat melakukan perjalanan pulang dari kegiatan musrenbang di Desa Kolangan Juoi, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, berlokasi di Sungai Gilang, Desa Tanjung Andan, Kecamatan Ambalau. Rombongan dari kecamatan mengendarai dua speedboat. Speedboat pertama diisi rombongan dari staf Kecamatan Ambalau, termasuk dari staf Koramil Ambalau. Kemudian speedboat kedua diisi oleh rombongan perusahaan BTS yang juga ikut dalam musrenbang Desa Kolangan Juoi tersebut. Speedboat yang berisi rombongan dari PT BTS ini di tengah jalan menabrak kayu lalu kemudian karam di tengah sungai. Menurut keterangan staf polisi Pamung Praja Kecamatan Ambalau, Simon Petrus, di dalam speedboat yang karam tersebut terdapat 6 penumpang terdiri dari 1 orang wanita dan 5 orang pria, termasuk motoris speedboat tersebut atas nama Dunak. Simon mengatakan bahwa semua penumpang dalam keadaan selamat, hanya mengalami memar-memar saja akibat terbentur besi speedboat. Dalam rangka musrembang rencana pembangunan di Desa Kolangan Juoi, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Rombongan kecamatan 2 speed, jadi 1 yang karam, yang 1 enggak. Mereka lah yang menolong mereka yang karam tersebut. Untuk korban jiwa nggak ada. Ada yang membar kakinya kan benturan, kan speed itu kan ada besinya. Aksi borong minyak goreng oleh ibu-ibu di sejumlah minimarket di Sintang membuat stok minyak di sejumlah toko retail di Sintang kehabisan. Harga minyak Rp14.000 menjadikan kabar gembira bagi ibu-ibu yang langsung memborong minyak goreng. Kendati pembeliannya dibatasi hanya 2 liter, para ibu-ibu membuat strategi membeli ke banyak toko dengan melibatkan anggota keluarga. Seusai dilantik, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sintang Insinyur Arbudin menyatakan pihaknya akan melakukan monitoring terhadap penyaluran minyak goreng di Sintang. Ini yang akan kita evaluasi, lihat perkembangan. Saya kira itu memborong itu tidak akan mempengaruhi, bahkan stabilitas tetap ekonominya cukup lancar. Selanjutnya kita beralih ke bulan Februari tahun 2022.
Perayaan Imlek tahun 2022 di Kabupaten Sintang dirayakan dengan sederhana bersama keluarga karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT Kabupaten Sintang Hermanto Aci mengatakan warga Tionghoa dianjurkan untuk merayakan bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk kegiatan sembahyang di vihara atau kelenteng masih dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kita masih ada COVID-19. Pada intinya kita tidak ada merayakan secara besar-besaran, hanya rumah masing-masing. 1 unit barak markas Batalion Raider Khusus 644 Walet Sakti Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terbakar pada Rabu 9 Februari 2022 malam sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Gunawan menjelaskan, tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran tersebut. Namun, api menghanguskan 1 bangunan barak markas Batalion Raider Khusus 644 Walet Sakti di Jalan Lintas Utara Kecamatan Putusibau Utara yang dihuni 35 orang prajurit TNI. Menurutnya, api berhasil dipadamkan tim gabungan pemadam kebakaran yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Yayasan Bakti Suci Putusibau, Tagana Kapuas Hulu, dan TRC Pramuka Kapuas Hulu sekitar 90 menit setelah kejadian. Yang kena barak ini kan yang tidak bertugas, tapi ada barak yang lain yang kena tugas. Kebetulan mungkin solusi mereka itu kan yang barak kebetulan anggotanya masih bertugas di luar, jadi mereka diungsikan di situ dulu. Nah, bagaimana ke depan tentu sudah dilakukan oleh pimpinan mungkin terkait bagaimana antisipasi ke depan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang menjatuhkan vonis pidana mati pada Rian Anggianto, terdakwa pembunuhan satu keluarga, yakni suami istri dan cucunya di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Teblian. Sidang pembacaan vonis dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Muhammad Julkarnain, Muhammad Rifski, dan Eri Murwati. Hadir pula Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Sintang Andi Tri Saputro dan Samuel F. Hutahayan. Sementara itu, terdakwa Rian Anggianto mengikuti sidang secara online di Lapas Kelas 2B Sintang. Kasipidum Kejaksaan Negeri Sintang Andi Tri Saputro mengatakan, dengan adanya putusan hukuman Rian yang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana mati, sudah layak dan sepantasnya. Hal tersebut keadilan untuk masyarakat. Pembunuhan oleh Rian terhadap satu keluarga di Desa Solam Raya, yakni pasangan suami istri Sugiono dan Turyati, serta cucunya Apsia Amila Putri yang berumur 5 tahun, terjadi pada Agustus tahun lalu. Rian membunuh secara sadis 3 korbannya karena sakit hati dikatakan miskin saat ingin meminjam uang. Pendengar, kita beralih pada peristiwa yang terjadi bulan Maret 2022. Kasus COVID-19 di Kabupaten Sintang mengalami lonjakan cukup tajam hingga menempatkan Kabupaten Sintang masuk dalam zona orange. Peningkatan kasus cukup tinggi sejak 14 Februari 2022 sehingga tracking dilakukan setiap hari oleh Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Harisinto Lino mengatakan saat ini Kabupaten Sintang masuk dalam zona orange atau tingkat resiko sedang dan diberlakukan PPKM level 3. Melihat gejala kasus COVID-19 di Sintang, kata Sinto, dipastikan varian Omikron, tingginya animo masyarakat melakukan swab PCR. Dinas Kesehatan setiap hari membuat petugas harus bekerja ekstra. Dalam faktor risiko ini kita masuk ke zona oranye, berarti risiko sedang, dan diberlakukan PPKM level 3. Ini sehubungan dengan peningkatan kasus yang terjadi sejak tanggal 14 Februari. Peningkatan kasus yang cukup tajam, cukup tinggi di Kabupaten Sintang, sehingga kita masuk lagi ke dalam faktor risiko zona orange. Terjadi kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Kapuas Hulu. Warga perbatasan Indonesia-Malaysia mengeluhkan mahalnya dan sulitnya mendapatkan minyak goreng. Salah seorang warga perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Indra Abdurrahman, mengeluhkan mahalnya harga dan sulitnya mendapatkan minyak goreng
di toko-toko di perbatasan hampir 1 pekan terakhir. Sementara itu, Camat Empanang, Donutus Dudang mengatakan hampir 1 pekan harga minyak goreng di perbatasan, khususnya di Kecamatan Empanang mengalami kenaikan. Rata-rata harga di toko-toko dibanderol dengan harga Rp20.000 per liter dari sebelumnya Rp18.500 per liter, sedangkan kebutuhan pokok lainnya masih cenderung stabil. Sejak adanya lockdown Malaysia, hampir semua bahan pokok yang beredar di Kecamatan Empanang itu adalah dari Indonesia. Mereka belanja langsung ke Pontianak menggunakan truk pribadi karena kondisi jalan tidak terlalu baik sehingga harganya ya lebih tinggi dibanding yang normal dulu. Masa aksi yang menamakan diri Ampelas Borneo, Aliansi Masyarakat Petani Plasma, pada Rabu 30 Maret tahun 2022 menutup akses jalan menuju pabrik PT Wahana yang berada di Desa Lalang Baru, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hal tersebut dilakukan karena Ampelas Borneo beranggapan belum adanya kejelasan penyelesaian masalah antara petani plasma dengan pihak perusahaan. Sekjen Ampelas Borneo, Agustinus, yang menjadi juru bicara masa aksi mengatakan penutupan jalan ini merupakan bentuk desakan Ampelas Borneo agar penyelesaian masalah antara perusahaan dengan petani plasma segera bisa diselesaikan secara bertahap. Sementara itu, PT Wahana mengakui akibat dari aksi yang dilaksanakan ini yang dirugikan tidak hanya pihak perusahaan, tetapi juga petani yang merupakan warga sekitar juga ikut terganggu pekerjaannya. PT Wahana meminta massa yang melakukan aksi untuk bersabar menunggu proses penyelesaian masalah. Memang kita untuk mendesak pihak perusahaan dan mendesak pihak PTR. Karena sampai hari ini mereka belum ada tanda-tanda untuk memberikan informasi kepada Amplas dan kepada LPA, terus kepada koperasi-koperasi yang ada. Saya pikir memang ini saya sampaikan dan tegaskan kepada pihak perusahaan dan bahwa kita tidak memaksakan 17 poin ini diselesaikan sekaligus, tapi pakai tahapan. Pada bulan April 2022, RRI Sintang menggelar Pekan Tilawatil Quran, keluar sebagai pemenang lomba tilawah peserta kategori putra atas nama Dedi Jayanto, sementara kategori putri diraih oleh Endang Purwaningsih. Kepala Stasiun RRI Sintang Agustini mengatakan persyaratan peserta Pekan Tilawatil Quran ke-52 LPPR RI tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Peserta harus memenuhi persyaratan, diantaranya mempunyai kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku, telah menjalani vaksinasi COVID-19 minimal dosis 1 dan dosis 2, peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Acara dibuka oleh Kepala Stasiun RRI Sintang Agustini dan ditutup oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Syarif Yaser Arafat. Tahun ini memang syaratnya sedikit berbeda, ada persyaratan BPJS, ada juga persyaratan sudah vaksin 2 kali, sehingga secara otomatis ini menjadi salah satu faktor penentu sehingga para peserta tidak semuanya bisa memenuhi persyaratan tersebut. Awal Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di Sintang merangkak naik. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan berupa bahan pangan seperti tepung terigu, telur ayam, mentega, daging ayam, dan daging sapi. Salah seorang pembeli yang kami temui di Pasar Junjung Bui, Yanti, mengatakan sebelum Ramadan harga telur ayam masih di kisaran Rp1.700 per butir. Namun naik setelah sehari Ramadan menjadi Rp2.000 per butir. Sementara penjual ayam buras di Pasar Junjung Bui Sintang, Mulyono, menyatakan kenaikan ayam sudah beberapa kali, dari mulai Rp35.000 per kilogramnya kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Mulyono mengatakan kenaikan terjadi hampir setiap pekan, antara 1 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Bertahap naiknya, berarti termasuk minyak banyak. Harga pakan juga naik. Lahan seluas 1,5 hektar milik warga Putu Sibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terbakar pada Senin 4 April 2022 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Gunawan menjelaskan, kebakaran lahan tersebut bermula saat seorang warga yang membakar sampah di tanahnya dan ditinggalkan dengan cuaca di Kapuas Hulu beberapa hari terakhir panas, sehingga api merambat cepat hampir mendekati lingkungan kantor Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kapuas Hulu
karena lokasi kebakaran berada tepat di belakang kantor tersebut. Terkait dengan kebakaran karhutla, tentu kita mengharapkan dengan masyarakat, karena kita ini kan termasuk lumayan juga beberapa hari ini belum hujan. Nah, paling tidak kita mengharapkan masyarakat lebih berhati-hati ketika akan membakar pekarang atau membakar lahan-lahan kering, termasuk di daerah perkebunan masyarakat tradisional. Nah, ini juga harus lebih berhati-hati. Nah, Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, rumah betang di Dusun Laman Oras, Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, ludes terbakar. Kejadian ini menyebabkan 2 warga mengalami luka bakar dan dilarikan ke Puskesmas Menukung. 1 orang sudah mulai membaik dan 1 warga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Melawi karena mengalami luka bakar sekitar 75%. Kepala Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Demianus Enus, mengatakan yang berada di rumah hanya anak-anak dan lansia. Rumah betang dengan bangunan dari kayu dihuni sebanyak 40 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 97 jiwa. Dipastikan penyebab kebakaran bukan ledakan kompor gas karena seluruh kepala keluarga memasak menggunakan kayu bakar. Tanggal 3 kurang lebih sekitar jam 4 sore, warga di sini kan pada panen padi ke ladang, dan di rumah ini kan rumah kosong. Jadi hanya anak-anak dengan ibu-ibu yang kurang mampu baru berada di sini gitu, Bu. Tiba-tiba api itu datang bersumber dari tempat masak dapur. Diketahui lalu api itu sangat besar. Korban yang luka bakar 2, 1 sudah bisa pulang, kita bawa berobat ke rumah sakit di kecamatan. Yang 1 kita tindak lanjut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, Bu. Front Masyarakat Mahasiswa Sintang Bersatu menggelar aksi demonstrasi di Taman Entuyut, Jalan PKP Mujahidin Sintang, Kalimantan Barat pada Rabu 13 April 2022 sore. Mereka menyuarakan sejumlah isu yang sedang hangat di daerah maupun yang terjadi di pusat. Koordinator aksi Aldo Topan Rivaldi mengatakan, aksi ini merupakan aksi susulan dari aksi-aksi yang telah dilakukan di berbagai kota di Indonesia, sehingga terus menghidupkan suara perubahan yang berkesinambungan antara daerah dan nasional. Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi diantaranya menuntaskan reforma agraria sejati, mewujudkan kedaulatan pangan, segera menurunkan harga minyak goreng, menurunkan harga BBM. Banyak sekali ya tuntutan itu, tuntutan nasional ya, sama dengan isu kawan-kawan mahasiswa di sana. Nanti teman-teman bisa lihat draftnya. Terus kalau tuntutan isu di daerah juga ada gitu kan, yang memang kita bawa. Itu salah satunya adalah kita mendorong percepatan Provinsi Kapuas Raya, kemudian juga kita mendorong segera terlaksananya penunjukan wakil bupati yang baru setelah yang lama meninggal dunia. Sedikitnya 70 kendaraan roda 4 dan ratusan kendaraan roda 2 mengikuti pawai takbir keliling di Sintang. Kegiatan dilepas oleh Bupati Sintang Jarod Winarno sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di halaman pendopo rumah jabatan Bupati Sintang. Ketua PHBI Kabupaten Sintang Abdur Rani mengatakan sudah 2 tahun PHBI tidak menggelar takbir keliling lantaran pandemi COVID-19. Pawai takbir keliling ini mengelilingi sejumlah ruas jalan di kota Sintang. Pesertanya terdiri dari ormas Islam, pengurus masjid, sekolah-sekolah Islam, dan paguyuban yang ada di Kabupaten Sintang. Alhamdulillah, pada tahun ini kita mendapatkan kesempatan karena sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi sekarang ini sudah semakin menurun dan pemerintah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memeriahkan Idul Fitri ini, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Banjir kembali genangi pemukiman warga di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dengan ketinggian air ada yang sudah mencapai sekitar 3 meter akibat luapan Sungai Kayan dan Sungai Tebidah. Aktivitas warga lumpuh total. Salah seorang warga Desa Entogong, Kecamatan Kayan Hulu, Nyawai kepada RRI mengatakan, banjir mulai menggenangi pemukimannya sejak pukul 4 dini hari pada Senin 9 Mei 2022. Perumahan di bantaran sungai ada yang ketinggian air telah mencapai sekitar 3 meter, namun sebagian besar warga masih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing.
Sementara itu, Puskesmas Nangatebidah, Kecamatan Kayen Hulu telah melakukan siaga dengan mendirikan posko banjir agar dapat memberikan pelayanan maksimal serta menurunkan tim reaksi cepat melakukan monitor keliling. Kepala Puskesmas Nangatebidah, Kecamatan Kayen Hulu, Hendrikus Martin mengatakan tenaga kesehatan siap memberikan pelayanan kepada warga selain mengaktifkan pelayanan di posko banjir juga pelayanan di Puskesmas Induk. Kita standby saja dengan unit pelayanan di puskesmas lama itu kan aksesnya dekat dengan sungai, itu kita jadikan posko banjir, kemudian pelayanan di puskesmas juga standby, kemudian rekan-rekan yang tim si cepat juga kita minta untuk monitor lah keliling. Pada Rabu 1 Juni 2022, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi hari, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan pawai budaya keliling kota Putu Sibau dan parade budaya dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, hari jadi kota Putu Sibau ke-127 tahun, dan halal bihalal pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kapuas Hulu. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Moh Zaini kepada RRI menjelaskan, pawai budaya keliling kota Putu Sibau diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Daerah, dan instansi vertikal menggunakan kendaraan roda 4, sedangkan parade budaya diikuti seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mana telah ditentukan pada saat memasuki halaman kantor Bupati Kapuas Hulu. Penetapan 1 Juni sebagai hari jadi Kota Putu Sibau memiliki nilai historis yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Senin 14 Juni 2022 malam, Bupati Sintang Jarod Winarno melepas 65 jamaah calon haji Kabupaten Sintang dari pendopo Bupati Sintang. Bupati mengatakan para jamaah calon haji Kabupaten Sintang untuk menjaga kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Pada Juli 2022 memeriahkan perayaan Idul Adha, 43 kendaraan roda 4 peserta pawai takbir Idul Adha 1443 Hijriah tersusun rapi mengikuti acara pelepasan star di depan pendopo Bupati Sintang pada Sabtu malam 9 Juli 2022. Ketua PHBI Kabupaten Sintang Anang Nurholis mengatakan kegiatan pawai takbir ini sebagai syiar Islam menyambut Idul Adha 1443 Hijriah dengan start depan pendopo Bupati Sintang menuju Korem 121 Alambana Wanawai, Jalan M. Saad Mujahidin lintas melalui Sungai Durian dan finish di lapangan depan Kodim 1205 Sintang. Pembukaan Pekan Gawe Dayak ke-9 Kabupaten Sintang yang digelar di Rumah Betang Jerora 1 Sintang Jumat 29 Juli 2022 dimeriahkan dengan atraksi pasukan merah dan demonstrasi menumbuk padi. Selain itu, para tamu undangan menyaksikan suasana haru saat penyerahan putusan salinan kepada 6 peladang yang pernah diproses hukum pada 2019 lalu. Namun pada akhirnya dibebaskan. Yosepa Hasna menyampaikan gawai merupakan bagian dari upaya meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Gawai Dayak merupakan sebuah kekayaan budaya yang tentunya harus dilestarikan dan merupakan budaya yang sudah diwariskan nenek moyang kita secara turun-temurun. Bupati Sintang Jarod Winarno melantik 8 orang pejabat eselon 3 di lingkungan Pemda Sintang pada Jumat 8 Juli 2022 di pendopo Bupati Sintang. Jarod mengatakan rotasi pejabat di lingkungan Pemda Sintang adalah hal yang biasa, namun menurutnya momen kali ini agak spesial karena Mikael Wiwinardi yang dilantik menjadi Camat Ambalau adalah warga asli Serawai dan diharapkan betah untuk ditugaskan di sana. Rotasi memang hal biasa, tapi ini spesial. Wiwin orang Serawai, orang Demokoy, kita kembali ke Ambalau. 74 desa yang tersebar di 20 kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2022. Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Adelbertus, mengatakan Pilkades serentak di Kabupaten Kapuas Hulu diikuti sebanyak 212 calon kepala desa yang terdiri dari 201 orang calon kepala desa laki-laki dan 11 orang calon perempuan dengan jumlah daftar pemilih tetap DPT
sebanyak 54.568 pemilih yang tersebar di 200 tempat pemungutan suara. Adalah laporan dari Wakil Bupati Kapuas Hulu melalui Zoom meeting ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa bagaimana kesiapan dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka Pilkades disampaikan secara terbuka oleh Wakil Bupati bersama dengan forum koordinasi pimpinan daerah, kepala OPD, kepala bagian, dan beberapa undangan lainnya. Polres Kapuas Hulu bersama Imigrasi putusi bahwa memberangkatkan 28 orang pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural ke Pontianak untuk diserahkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pontianak dari PLBN Nangabado Kabupaten Kapuas Hulu. Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu Ibtu Indrawan Wira Saputra mengatakan 28 PMI tersebut sebelumnya diamankan di Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia, wilayah sektor Timur Kalimantan Barat, Yonarmet 19-105 Tarik Bogani saat hendak masuk ke Malaysia menggunakan 2 dump truck pada Rabu 29 Juni 2022. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pendataan yang dilakukan 28 orang PMI non-prosedural tersebut mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan sehingga diserahkan ke BP2MI Pontianak untuk dipulangkan ke tempat daerah asalnya. Kita juga sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi, Polri, dengan BP2MI menyerahkan nantinya pihak BP2MI akan dikembalikan ke daerah masing-masing. DPRD Sintang menggelar rapat paripurna dengan 2 agenda, yaitu pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Wakil Bupati Sintang sisa masa jabatan tahun 2021-2026 dan penetapan Wakil Bupati Sintang terpilih sisa masa jabatan 2021-2026. Ketua DPRD Sintang, Florentius Roni, mengatakan ada 2 nama calon Wakil Bupati yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Sintang. Melkianus mendapat nomor urut 1, sementara Hardoyo nomor 2. Proses pemilihan digelar tertutup di ruang paripurna DPRD Sintang, mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian dan Pol PP Kabupaten Sintang. Sebanyak 39 anggota DPRD Sintang memberikan hak pilih. Panitia menyiapkan 2 bilik suara di ruangan paripurna DPRD Sintang. Proses pemilihan Wakil Bupati Sintang sama seperti pemilu pada umumnya. Proses pergantian Wakil Bupati untuk DPRD melakukan pemilihan dan DPRD punya ketentuan sesuai dengan amanah undang-undang 2 nama yang diusulkan ke DPRD. Bendera sepanjang 100 meter dibentangkan di Bukit Semugang, Kecamatan Badau Perbatasan Republik Indonesia Malaysia pada peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Bendera tersebut dibentang oleh personil Satuan Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonarmet 19-105 Tarik Bogani bersama Paskibra Kecamatan Badau dan pelajar yang menggunakan pakaian adat daerah. Dan Satgas Pamtas Republik Indonesia Yonarmet 19-105 Tarik Bogani Letkol Armet Edi Yulian Budiargo mengatakan, selain dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pembentangan bendera merah putih sepanjang 100 meter merupakan langkah dalam mempromosikan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bendera 100 meter kurang lebih, ada yang dari TNI, kemudian ada dari Paskibraka, kemudian ada dari SMA yang memakai pakaian adat. Bupati Sintang Jarod Winarno melaunching Gerakan Nasional Pembangunan 10 Juta Bendera Merah Putih di Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Taman Entuyut Sintang. Bupati Sintang mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang kuat, beragam suku dan agama, dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selasa 30 Agustus 2022, dini hari, angin puting beliung menyapu 34 bangunan, terdiri dari 6 fasilitas umum dan 28 rumah warga. Menerima laporan dari Camat Binjai Hulu, Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Bernard Saragi, langsung mengambil langkah cepat melakukan peninjauan bersama Wakil Bupati Sintang, Melkianus, dan organisasi perangkat daerah OPD terkait. Terbongkar lah ya, kena angin puting lah. Di Binjai, di camatnya sudah lapor sama saya kondisi di Binjai, tapi sebenarnya hampir beberapa tempat ya, bukan hanya Kecamatan Binjai aja, itu di pusat kota kecamatannya.
Pada 5 September 2022, ratusan supir yang tergabung dalam Aliansi Supir Angkutan Sintang atau ASAS mengadukan dan beraudiensi dengan DPRD Sintang mengenai sulitnya mendapatkan solar subsidi di SPBU. Dedi bersama ratusan supir mendesak Pertamina selaku pengawas SPBU mengambil sikap tegas dan adil. Jangan sampai terkesan tutup mata melihat kejadian tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Sintang Florensius Roni mengatakan pihaknya siap membantu memfasilitasi mencari solusi keluhan Aliansi Supir Angkutan Sintang atau ASAS yang mengadu kesulitan mendapatkan solar di SPBU. 4 sampai dengan 10 September 2022, pemerintah Kabupaten Melawi menggelar Pekan Gawe Dayak PGD ke-14 di Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan Kabupaten Melawi. Koordinator Seksi Acara Ikna Pribadi mengatakan pembukaan diawali dengan display budaya yang dimulai rute Terminal Sidomulyo, finish di Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan, dilanjutkan dengan acara pembukaan. Kami juga ambil tren baru kayak Citayam Fashion Week itu, tapi kami bikin Dayak Fashion Week. Nah, itu di tanggal 10 sore. Itu siapapun yang datang dengan ornamen Dayak, silakan catwalk yang sudah kami siapkan. Kita beri bingkisan itu, hingga siapapun penampil yang ikut di Dayak Fashion Week ini yang kira-kira menarik, kami kasihkan bingkisan. 14 rumah warga di Desa Balai Agung, Dusun Tunas Jaya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang mengalami rusak berat dan rusak ringan karena diterpa angin kencang. Kepala Dusun Tunas Jaya Juniansah menceritakan angin kencang terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan warga masih bertahan di rumah masing-masing. Di sini udah kami lihat langsung tadi. Tapi ada yang berat, ada yang ringan juga, tidak semuanya. 10 Oktober 2022, arus lalu lintas Jalan Nasional Penghubung Pontianak Putu Sibau di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu terhambat akibat terendam banjir dengan ketinggian berkisar 20 cm sampai dengan 1 meter. Warga desa Semerantau, Kecamatan Kalis, Rumadi menjelaskan, untuk menyeberang pengendara kendaraan roda 2 terpaksa menggunakan rakit atau perahu tambang dan membayar sebesar Rp25.000 per motor. Merendam rumah warga dan fasilitas umum, banjir juga memutuskan akses jalan umum antar desa Semerantau ke Kecamatan Kalis dan jalan antar provinsi yang letaknya di Kecamatan Kalis. Ratusan tenaga honorer yang berada di lingkungan Pemda Sintang mengadakan aksi damai menyusul wacana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Menanggapi tuntutan tenaga honorer tersebut, Wakil Bupati Sintang Melkianus meminta perwakilan aksi untuk merumuskan tuntutan mereka dan berjanji untuk mencari jalan keluar terbaik bagi permasalahan tersebut. Kita sangat memahami dan sangat peduli kepada tenaga honorer, dan perjuangan ini saya juga berharap dilakukan oleh rekan-rekan juga dari kabupaten lain, sehingga pemerintah pusat juga akan mendengarkan, bahkan Presiden Jokowi akan mendengarkan bahwa tuntutan mereka supaya ditundalah penghapusan tenaga honorer. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menampilkan kearifan lokal, potensi alam, dan keanekaragaman budaya Kapuas Hulu saat Festival Danau Sentarum tahun 2022 yang dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang Lupar pada tanggal 1 hingga 4 Desember 2022. Kepala Bidang Wilayah 3 Taman Nasional Danau Sentarum, Gunawan Budi, menjelaskan Festival Danau Sentarum tahun 2022 dilaksanakan bertujuan mempromosikan wisata di tingkat lokal dan nasional terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal dan memberikan dampak yang positif, khususnya bagi Kapuas Hulu dan Kalimantan Barat pada umumnya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan wisata di tingkat lokal dan nasional terkait dengan potensi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga kita mengharapkan adanya tingkat kunjungan wisata yang semakin baik pada masa pasca pandemi COVID-19 ini. Pada Senin 12 Desember 2022 sore, angin kencang melanda Kabupaten Sintang mengakibatkan sejumlah stan yang mengikuti kegiatan Kelam Turis Festival di kawasan Stadion Baning Sintang mengalami kerusakan. Salah satu stan yang terdampak angin kencang tersebut adalah stan milik HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sintang. Hal tersebut diketahui menyusul viralnya postingan di media sosial milik HIPMI Sintang
pasca kejadian tersebut. Dari video yang beredar, tampak tenda-tenda peserta kelam turis festival mengalami kerusakan termasuk tenda milik Disporapar yang berada di dekat pintu samping Stadion Baning Sintang. Pria di rekaman video menceritakan pukul 16 waktu Indonesia Barat angin kencang menerjang beberapa stan, di antaranya HIPMI, Disporapar, dan beberapa stan lainnya termasuk rigging pentas utama. Sore ini pukul 16.00 angin kencang, beberapa stan di antaranya BPD, HIPMI, Sintang, dan Dispora, dan stan lainnya di pinggirannya terjadi tertiup angin kencang. Stan yang lain juga. Polres Sintang dan jajaran Polsek melakukan pengamanan pada perayaan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan mengerahkan sebanyak 340 anggota dari personil gabungan. Kapolres Sintang AKBP Tommy Ferdian mengatakan kepolisian menyiapkan sebanyak 2/3 personil Polres Sintang serta bersinergi dengan personil dari TNI serta instansi terkait yang bertugas. Bersama-sama menjaga dan meningkatkan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sintang saat ini dan ke depan. Demikian Kaleidoskop Umum tahun 2022, berbagai peristiwa kilas balik yang merupakan catatan penting. Mewakili kerabat kerja tim Kaleidoskop Ekonomi, Sosial, Politik, dan Budaya tahun 2022, Radio Republik Indonesia Sintang. Penulis naskah Suryatini, teknik montase Kiki Wulandari, narator Lucky Irawan. Dan saya Widya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat tinggal tahun 2022. Dan selamat datang tahun 2023. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.